Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan
Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita menyambut rombongan imam dan para petugas liturgi dengan nyanyian pembukaan Puji Syukur 596. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki atau merayakan hari Minggu Prapaskah keempat. Hari Minggu Paskah keempat seringkali juga disebut sebagai hari Minggu Letare, hari Minggu sukacita. Sukacita karena Allah selalu berbelas kasih kepada kita, dan Dia tidak menghukum kita, tetapi Dia mau supaya kita sungguh-sungguh boleh selamat bersatu dengan Dia. Dia tidak menghukum sesuai dengan perbuatan kita dan tidak merasa dendam. Lewat itulah kita diajak untuk sungguh-sungguh semakin berbahagia, karena Dia mengharapkan kehidupan, bukan kehancuran. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita syukuri hal ini di hadapannya, sekaligus juga mohon supaya kita semakin diberikan kekuatan untuk semakin persiapkan diri merayakan Paskah pada tahun ini. Mari di hadapannya kita hening menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Seraya mengucap syukur segala rahmat berkat-Nya, kita juga bersyukur bersama saudara-saudari kita yang boleh semakin menemukan rahmat berkat Tuhan, utamanya syukur atas ulang tahun Gisela Elviani Permata Siampal yang boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10 pada kesempatan ini. Dan juga kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga kita mendoakan orang tua saudara-saudari kita yang telah berpulang, yang telah mendahului kita, utamanya mendoakan Ibu Lorencia Lawani yang pada tanggal 9 Maret 3 tahun dipanggil oleh Tuhan dari antara kita umatnya, dan Rufina Ciong Piksia yang meninggal 1 tahun yang lalu, persisnya pada bulan Maret tanggal 6 ini.
Kita hening sejenak. Supaya kita semakin lagi merekam peristiwa penyelamatan, mari dengan hati mohon pengampunan dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus putramu sebagai terang yang menghalau kegelapan dosa kami. Ia datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon, bukalah hati kami untuk melihat terang putramu itu, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Kami bersyukur atas rahmat yang boleh Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini, terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada anak kami Gisela Elviani Permata Siampal yang Kau perkenankan hari ulang tahunnya yang ke-10. Semoga dengan usia yang Kau percayakan kepada anak kami ini semakin membuatnya tumbuh dewasa, teguh dalam iman, semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu. Kau berikan kesehatan, semangat hidup, dan juga senantiasa semakin bahagia bersama dengan seluruh keluarga, serta senantiasa mohon anugerah kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga suatu saat mereka boleh berkumpul bersama dengan kami untuk memuliakan Dikau, dan juga kami percayakan ke dalam tangan penggelaraan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang, utama yang kami intensikan pada kesempatan ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dulu mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Tawarik.
Ketika Israel diperintah oleh Raja Sedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali tidak setia. Mereka mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan bagi Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka datang membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Orang-orang yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan Raja hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tertulis, maklumat ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Tuhan menugaskan aku untuk mendirikan kembali rumah baginya di Yerusalem, yang letaknya di negeri Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertai dia, dan biarlah ia berangkat pulang ke negerinya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitmu, jika aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion.
pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu. Kita gantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Bagaimanakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing, jika aku melupakan Engkau, ya Yerusalem. Biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya.
mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu: cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan pada kesempatan ini kita diajak untuk bersukacita. Bersukacitalah tentunya dalam Tuhan. Dan bacaan kitab suci pada hari ini berpusat pada keselamatan sebagai anugerah bebas yang diberikan oleh Allah yang mengasihi dan berbelas kasih melalui Yesus Kristus putranya. Dalam bacaan pertama, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita mendengarkan bagaimana umat berbalik dari Allah dan menolak mengikuti jalan-jalannya. Mereka tidak lagi setia kepada Allah.
Semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia. Mereka mengikuti kekejian dan berlaku jahat. Sedangkan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ia sayang kepada mereka, maka ia berulang kali mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Dan dalam bacaan Injil, Yesus menyatakan dengan jelas betapa besar kasih-Nya untuk kita manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu dilanjutkan dengan bagian terbalik dari seluruh kutipan ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, belas kasih dan kerahiman Allah yang sedemikian besar dan kaya ditegaskan dalam bacaan kedua. Allah kaya dalam rahmat atau belas kasih. Dalam surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Efesus yang kita dengarkan pada hari ini di bab 2 ayat 4. Belas kasih ini yang menjadi hakikat Allah, menjadi pembeda antara Allah dan kita manusia yang sering suka mengadili atau menaruh dendam kusumat bagi orang lain. Juga belas kasih mengatasi keadilan yang sering menuntut balas dendam dalam kehidupan kita. Menurut cara pikir manusia, apabila kita sudah mengalami ketidakadilan secara substansial, seperti pengingkaran janji atau kembali pada kebiasaan lama yang tidak biasa ditolerir, atau kejahatan berat, maka yang layak hanyalah penghukuman, penuntutan keadilan, atau balas dendam, dihukum sesuai dengan perbuatan jahatnya. Namun hati Tuhan tidaklah demikian, Bapak, Ibu, saudara terkasih. Hati Tuhan berbelas kasih dan mau merangkul kita kembali kepadanya. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adam, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Sikap hati Allah yang berbelas kasih sungguh luar biasa. Kemurkaan Allah terjadi sebagai yang terakhir hanya sesaat, tetapi belas kasih dan kerahimannya sungguh abadi. Dan dengan demikian, murka Allah itu hanya pembelajaran untuk berubah dan bertobat. Maka kita bersyukur bahwa Allah tetap setia berbelas kasih kepada kita, walaupun kita cenderung berpaling dari hadapannya, membelakanginya, dan kembali ke cara hidup yang lama kita, sehingga kita membutuhkan terus-menerus pertobatan di hadapan Tuhan. Kita bertobat, kita kembali lagi, tetapi yang mau dilihat di sana ialah bagaimana kita sungguh-sungguh semakin menghidupi hidup iman kita, dan semakin buat iman kita semakin teguh di hadapan Tuhan. Murka Allah tidak selama-lamanya, kasih-Nya jauh lebih besar, dan Ia tidak ingin membinasakan kita selama-lamanya. Kita bersyukur bahwa Allah mengikut sertakan kita menerima belas kasih dan kerahimannya atas dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Ia tidak menghukum dunia dan manusia. Ia tetap mengasihi dunia, manusia, dan seluruh ciptaannya.
Untuk itulah pada tahun ini kita diajak untuk merenungkan pertobatan ekologis, dalam arti bagaimana kita hidup sungguh-sungguh solider satu sama lain dan alam lingkungan kita yang semakin mengamuk ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan bahwa Prapaskah adalah suatu masa yang penting, tidak hanya untuk merenungkan tentang kegagalan-kegagalan kita saja, tetapi terutama untuk menyesali dosa-dosa kita dan berpaling dari cara hidup yang lama atau yang berdosa dan meneguhkan kesetiaan kita kepada Allah. Inilah saat yang khusus untuk memperdalam kasih kita kepada Allah dan kita syukuri kasih karunia Allah seperti kemurahan hati, belas kasih dan kerahimannya. Tujuan satu-satunya dari Allah bagi kita adalah mencintai kita tanpa syarat dan menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya yang tak terhingga, kita patut bersukacita pada hari Minggu Letare ini. Bersukacitalah, dan ini karena keselamatan Tuhan disediakan untuk kita yang memohon belas kasih-Nya. Dan dengan demikian kita datang kepada terang dan ingin membuang dari diri kita kegelapan dunia ini. Kalau sepintas melihat akhir dari bacaan Injil pada kesempatan ini yang seringkali dikisahkan oleh Nikodemus. Nikodemus itu datang kepada Yesus pada malam hari. Kemudian digambarkan bahwa malam hari bukan hanya pada situasi malam seperti yang kita lihat ini, tetapi yang digambarkan di sana ada dua hal. Pertama, Nikodemus sebagai tokoh orang Farisi sungguh mengagumi karya Yesus, walaupun dalam hatinya sebenarnya mendidih, tidak mau menerima Yesus, tetapi dia mengakui kuasa yang diperlihatkan. Akhirnya dia bertanya, dari manakah engkau? Siapakah engkau sebenarnya? Lalu Tuhan Yesus memberikan hal itu, akulah terang yang telah datang. Dan barang siapa telah melihat terang ini dan percaya, dia akan hidup di dalam terang. Maka datanglah kepadaku. Lalu bagian itu juga menjadi ajakan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih selalu datang kepada terang, berusaha untuk selalu mendengarkan sabdanya dan bersatu sepenuhnya dengan Dia, seperti yang kita perlihatkan dalam Ekaristi Kudus pada kesempatan ini. Dan dengan demikian hidup kita akan semakin diterangi dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa dengan mantap kepada Allah Bapa kita yang murah hati, yang begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya Yesus Kristus kepada kita. Marilah mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Persekutuan Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu menjadi tanda kasih, harapan, dan pengampunan Allah bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Bapa.
Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, serta bagi semua tokoh politik dan ekonomi. Ya Bapa, semoga mereka memperjuangkan keadilan dan mengusahakan perdamaian untuk melayani kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi orang banyak yang terbuang dari kampung halaman mereka, para korban perang dan penindasan, para tawanan, para perantau, pengungsi, dan mereka yang tidak mempunyai rumah. Ya Bapa, semoga mereka semua menemukan harapan dalam perhatian kami untuk keadilan. Semoga mereka merasakan kehangatan kasih kami. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, serta bagi semua komunitas Kristiani. Ya Bapa, semoga kebaikan dan kasih Yesus hidup dan tampak di antara kami, oleh karena Allah sendiri begitu baik kepada kami. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Terlebih bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, terus sebagai anak terkasih kami, Gisela Elviani Permata Siampal, yang keperkenan kemerayakan hari ulang tahunnya yang ke-10. Semua rahmat usia yang kepercayakan kepada anak terkasih kami ini semakin membuat dia tumbuh dewasa, baik secara fisik maupun dalam iman, dan juga senantiasa semakin menemukan rahmat kasih setiamu melalui orang tua, sanak keluarga, dan siapa saja yang hidup bersamanya, serta senantiasa merasa damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan. Kiranya berkat-Mu semakin boleh dinikmati dalam setiap usaha, rencana, dan cita-citanya. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga tetap membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan kuasa kasih-Mu Tuhan semakin meneguhkan saudara-saudara kami yang sakit, juga mereka yang merawat orang sakit, sehingga lewat itu mereka yang sakit peroleh kembali kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada melalui orang-orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Laurencia Lawani yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu, Rufina Tiong Piksia yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Semoga orang tua kami, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, dengan belas kasih-Mu, Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenan untuk memperjuangkan perceraian di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, hari demi hari kami mengalami kasih-Mu yang tak terduga. Maka dengarkanlah doa kami dan buatlah kami pantas Kau kasihi melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 380.
dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darahnya. Sesudah purnama di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan korban Kristus Putramu, sehingga menjadi sarana perdamaian bagi kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami mendukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, bersatukan diri sepenuhnya dengan Dikau dalam syukur Ekaristi. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Tamanya kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta-Mu yang memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mana Bakti 377. Ku jalani hidupku ini, tiada yang abadi. Semua harta milik diri, tiada yang sempurna. Ku tangisi duniaku ini, tiada yang berarti. Segala yang telah ku alami, tiada yang sempurna. Lihatlah kota Yerusalem jadi suaka bahagia, dia naungan bagi harta cinta Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha Jaya duduk di tahta mulia, bertabur cinta bagi kita manusia. Ku rayapi jalanku ini, tak rata penuh duri, serasa gagal dalam diri, tak puas akan hasil. Ku ratapi nasibku ini, tak riba penuh rugi. Segala yang ku kehendaki, tak lepas angan adik. Lihatlah kota Yerusalem jadi penopang bahagia, tiada yang gagal dalam semangat cinta Tuhan. Lihat
Lihatlah Tuhan Maha Daya hadir di kancah usaha, beralur semangat bagi kita manusia. Ku pandangi neraca ini, yang miskin dan yang kaya, semua keluh kesah diri, tak lain iri hati. Ku ulangi neraka ini, yang kalah dan yang menang, segala yang kan ku hadapi, tak lain hanya mati. Lihatlah kota Yerusalem jadi pembawa bahagia, kita akan hidup di timbangan cinta Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha hidup, adil meraja di alam, berhambur rahmat bagi kita manusia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima, bukan karena jasa dan usaha kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 9 dan 10 Maret 2024. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu 2 dan 3 Maret 2024 sebesar Rp20.260.000. Sumbangan pemeliharaan gereja Rp13.005.000. Kolekte misa Jumat pertama Rp4.512.000. Aksi puasa pembangunan Rp15.165.000. Terkumpul sebanyak 290 lembar amplop. Kolekte misa perkawinan Rp125.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam atau pukul 20.00 di aula lantai 1. Pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa 12 Maret 2024 jam 5 sore di aula paroki lantai 1. Pertemuan lansia dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Maret 2024 jam 9 pagi di aula paroki lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD diadakan pada hari Minggu 17 Maret 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, dipersilakan mendaftar dan mengambil formulir di kantor sekretariat dengan membawa fotokopi akte lahir dan fotokopi surat nikah orang tua. Pendaftaran paling lambat Jumat 15 Maret 2024. Jadwal Pekan Suci 2024. Ibadah dan penerimaan sakramen tobat hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 5 sore. Misa Minggu Palma, misa sore Sabtu 23 Maret 2024 jam 6 sore atau pukul 18.00 WITA. Misa Minggu Palma tanggal 24 Maret 2024
jam setengah 7 pagi. Misa pertama jam setengah 7 pagi, misa kedua jam setengah 10 pagi, misa ketiga jam 5 sore. Misa Kamis Putih 28 Maret 2024 jam 4 sore untuk misa pertama, dan misa kedua jam 7 malam. Ibadah Jumat Agung 29 Maret 2024 untuk ibadah pertama jam setengah 3 sore dan ibadah kedua jam setengah 7 malam. Misa Sabtu Vigili atau Malam Paskah tanggal 30 Maret 2024 dilaksanakan hanya satu kali, yaitu setengah 7 malam. Misa Minggu Paskah 31 Maret 2024 jam 8 pagi untuk misa pertama dan jam 5 sore untuk misa kedua. Umat dihimbau menggunakan kendaraan umum atau online pada saat perayaan Pekan Suci, khususnya Jumat Agung dan Sabtu Suci atau Malam Vigili, karena basement tidak akan digunakan untuk tempat parkir. Untuk info lengkap dapat dilihat di papan pengumuman. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih sehubungan dengan jadwal Pekan Suci. Itu paling tidak kita umumkan mulai minggu ini kemudian minggu depan, karena tanggal 24 itu sudah hari Minggu Palma sebenarnya. Jadi 23-24 itu kita sudah Minggu Palma, sehingga jauh-jauh sebelumnya sudah diumumkan. Dan sebagaimana kita akan coba lagi bahwa pada tahun ini malam Vigili itu atau malam Paskah itu hanya satu kali saja, dengan mempertimbangkan bahwa jam yang kita butuhkan untuk perayaan itu sekitar 3 jam. Sehingga ya dengan segala aturan yang ada, lalu kita sulit untuk memilih waktu. Kalau umpamanya kita 2 kali, maka misalnya paling banter kita mulai setengah 6, itu berarti setengah 7, setengah 8, setengah 9. Paling tidak jam 9 paling cepat tutup misa kedua. Dan biasanya ya kita lihat pada tahun ini mudah-mudahan itu. Untuk itulah maka kita membuat misa Vigili itu satu kali saja, lalu basement itu digunakan. Berangkat dari pengalaman Natal kemarin itu kita membludak dan basement tidak digunakan, sehingga cukup banyak yang katakanlah tidak nyaman mengikuti perayaan. Lalu perayaannya dibagi 2, misalnya Kamis Putih, lalu Jumat Agung itu juga tetap dibagi 2, tetapi tetap disediakan tentunya. Diharapkan supaya kita sungguh membagi waktu kita sehingga tidak menumpuk pada biasanya di misa pertama, utamanya di hari Kamis Putih dan utamanya di Jumat Agung. Mari kita melihat, karena Jumat Agung itu nanti kan agak lumayan, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6. Lalu jam 6.30 mulai ibadat Jumat Agung yang kedua. Jadi setengah 7, setengah 8, setengah 9 sudah selesai. Jadi tidak terlalu larut untuk itu. Sekali lagi kita akan coba hal ini. Lalu tentu mohon perhatian utamanya di hari Jumat Agung nanti dan Minggu Vigili. Lalu karena basement tidak digunakan, mungkin lebih baik sekali lagi menggunakan kendaraan online, Grab dan Maxim mungkin. Itu jauh lebih mengenakan karena tempat parkir sangat terbatas. Mari kita saling memperhatikan hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih tentu atas seluruh perhatian kita. Lalu Minggu mulai hari Senin sampai pada hari Kamis kami ada studi bersama di Kare, sehingga ya saya lihat juga tidak ada jadwal, kecuali hari Kamis itu ada pemberkatan perkawinan pas penutupan dan misa krisma di keuskupan. Hanya yang bersangkutan supaya nanti perayaan perkawinan itu kan sudah terlanjur diiyahkan, lalu perkawinan nanti antara 12:30 dan jam 1. Jadi itu, jadi minggu depan kami ada di Kare, tapi tetap ada misa pagi jam 6.
karena kegiatan di Kare jam 8 baru memulai. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan. Bapak Ibu Saudara terkasih, masih ada satu permintaan untuk minggu depan tanggal 17 itu. Koperasi CU sebagai salah satu wadah yang katakanlah tetap di bawah pantauan keuskupan dan paroki akan mengadakan sekali lagi pengenalan untuk kita, di mana CU ini adalah mengajak kita untuk sungguh boleh menjalani yang namanya koperasi dari kita untuk kita dalam pengembangan ekonomi masyarakat, ekonomi sosial masyarakat. Dan biasanya di mana ada ekonomi lemah ke bawah itu, lalu koperasi ini sungguh bisa hidup, itu biasanya akan mengajak umat dan membuat perekonomian umat itu semakin meningkat. Yang penting bahwa kita sungguh-sungguh mau setia dan taat untuk mengikuti tatanan aturannya dan juga mengupayakannya di tengah-tengah masyarakat kita. Sejauh itu menjadi sesuatu yang harus kita upayakan di tengah masyarakat, di mana kita mengajak untuk mengolah apa yang sedikit akan semakin paling tidak kita pertahankan dan kalau bisa itu dikembangkan dalam seluruh kehidupan kita. Jadi minggu depan itu akan ada perkenalan lagi sesudah misa kedua, akan memakai lantai 4 di atas. Maka kami mengharapkan kepada seluruh umat tanpa kecuali mungkin datang dulu mendengarkan, kemudian menyimak baik-baik, lalu syukur kalau mau menjadi anggota nanti. Itu akan melalui pelatihan kalau mau menjadi anggota. Kita mendaftar dulu, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan. Sesudah kita paham dan mengerti, barulah menjadi anggota. Jadi tidak direkrut begitu saja menjadi anggota, karena ini namanya koperasi dari kita untuk kita dan demi kebersamaan kita. Saya kira itu yang kembali saya tegaskan, dan terima kasih tentu atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir dalam peran ini, terlebih mereka yang mengambil bagian, yang melayani pada kesempatan ini. Tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih juga kepada kelompok dekorasi dan kelompok sound system yang senantiasa membuat perayaan kita boleh berjalan dengan baik dan indah. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lezat kan pemuas dan